Pemirsa, seorang anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota tertembak di bagian kaki saat hendak menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Satu pelaku berhasil ditangkap, sementara pelaku yang menembak polisi tewas karena nekat melawan saat akan ditangkap. Seorang anggota polisi Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menjadi korban penembakan yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Cengkareng, Jakarta Barat. Aibtu Wiratama tertembak di bagian kakinya dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Sementara satu pelaku berinisial RDS berhasil ditangkap polisi di lokasi kejadian. Pelaku berinisial A yang menembak polisi itu pun melarikan diri. Upaya kabur pelaku A gagal lantaran polisi berhasil membekuk pelaku di Pelabuhan Merak saat hendak kabur ke kampung halamannya di Lampung. Pelaku A pun tewas ditembak polisi karena nekat melawan saat akan diamankan. Satu berhasil kita amankan atas nama RD dan satu pelaku atas inisial A yang pada saat itu berhasil kita identifikasi kabur beserta dengan senjata api maupun barang bawaannya. Dari peristiwa tersebut polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api yang dipakai pelaku menembak polisi dan kucil tete yang ditemukan di kontrakan pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, kejadian lucu menimpa seorang pencuri saat beraksi di rumah warga di kawasan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasalnya aksi sang maling dipergoki penghuni rumah. Pria tersebut pun berhasil diringkus polisi dengan barang bukti uang jutaan rupiah. CCTV merekam aksi maling masuk ke rumah salah satu warga di Jalan AMD Lama Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku langsung menuju kamar untuk mencuri barang berharga incarannya. Namun aksinya kepergok penghuni rumah yang merupakan seorang nenek. Sang nenek berusaha tenang agar pelaku tak panik dan bisa jadi melukai dirinya. Setelah pelaku kabur dengan membawa hasil curiannya, sang nenek langsung menghubungi anak-anaknya dan segera membuat laporan ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang ciri-cirinya telah dikenali dengan barang bukti uang lebih dari 23 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Tersangka masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah Rp23.800.000. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuhan wanita yang terbungkus kasur di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya terkuak. Tersangka tega menghabisi nyawa korban yang merupakan teman kencannya lantaran sakit hati disebut bau badan. Inilah tersangka berinisial HA yang merupakan pelaku pembunuhan mayat wanita yang terbungkus kasur di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten. Tersangka berusia 27 tahun ini mengaku membunuh teman kencannya berinisial N lantaran kesal disebut bau badan setelah berkencan. Tersangka yang memesan jasa kencan melalui sebuah aplikasi seharusnya membayar Rp500.000, namun hanya dibayar Rp400.000 hingga membuat korban kesal. Sementara polisi menyita barang bukti kasur, tali rafia, bantal, tas sandal korban, dan sepeda motor tersangka yang digunakan saat membuang jasad korban. Menyingkir mayat menggunakan sepeda motor, ini barang buktinya ada. Tapi di TKP ini sudah ketakutan ya, karena melihat ada orang yang melintas di situ, gitu. Sehingga mayatnya ditaruh di jalan tersebut. Atas perbuatannya tersangka bakal dijerat pasal berlapis mulai penganiayaan hingga pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya warga Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibuat geger dengan penemuan mayat wanita terbungkus kasur pada Senin 11 November lalu. Saat ditemukan warga, kasur yang berisi mayat wanita ini tergeletak di tengah jalan permukiman. Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku berinisial HA yang tinggal di rumah kontrakan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Sebuah mobil terbakar di depan minimarket kawasan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Akibat kebakaran ini, sang supir mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mobilnya siapa ini? Insiden terbakarnya mobil jenis City Car di depan minimarket di Jalan Raya Desa Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera amatir pengendara. Api terlihat membakar seluruh bodi kendaraan hingga membuat karyawan minimarket panik. Mereka pun berusaha memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar Pemkab Situbondo datang di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan, sebelum kejadian pengemudi mengisi BBM di SPBU tidak jauh dari minimarket. Kemudian sang sopir berhenti dan memarkir kendaraan di depan minimarket, tapi tiba-tiba ada percikan api dari mobil dan langsung membakar kendaraan. Akibat kebakaran yang viral di media sosial ini, sang sopir mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya melakukan intimidasi ke seorang siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Tak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Ivan ditangkap tim gabungan di Bandara Juanda dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Diduga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya, Ivan pengusaha klub malam ini memaksa siswa SMA meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, minta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan meminta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK diketahui telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, bahaya judi online tak hanya bisa mengancam perekonomian, namun juga kesehatan masyarakat. Sedikitnya ada 172 korban judi online yang dirawat di RSCM karena depresi berat. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung korban judi online yang dirawat di RSCM. Korban judi yang dirawat merupakan pasien rujukan dari klinik kesehatan maupun yang datang sendiri ke RSCM untuk meminta perawatan. 68% pasien korban judi ini adalah laki-laki dan usia para korban mulai dari 14 hingga 35 tahun. Para pasien kebanyakan berasal dari Jabodetabek, namun ada pula dari Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Sebagian besar pasien menderita depresi berat hingga harus mendapatkan perawatan medis. Biaya pengobatan para pasien ini ditanggung oleh BPJS. Usai meninjau pasien, Muhaimin menyatakan kondisi korban judi online sudah sangat kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit menghadapi judi online ini.
Kita menyadari semua prihatin, kita menyadari semua ingin segera dilakukan penghentian dan pemberantasan judi online. Karena itu tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini. Dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya. Dan saya sampai pada kesimpulan hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Sementara hadir di KTT APEC, Prabowo mengajak negara-negara yang tergabung dalam APEC untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya bersama. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau the Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika, pertama kali diberikan pada tahun 1821. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Hadir di KTT APEC, dalam pidatonya Presiden Prabowo menyampaikan optimistis Indonesia dapat mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, seperti energi panas bumi serta bahan bakar berbasis tanaman. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak negara-negara di APEC dapat berkolaborasi bersama Indonesia supaya menghemat devisa negara. I think together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our own economy. Ya, sementara itu Timnas Arab Saudi yang akan menghadapi Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 November mendatang telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Timnas Arab Saudi datang saat pertandingan Indonesia versus Jepang. Rombongan tim sepak bola dari negara Timur Tengah ini tiba melalui pintu kedatangan di Terminal 3 Bandara Suta tepat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dengan memakai seragam hijau-hijau. Mereka berangkat ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda rute Melbourne, Jakarta setelah melakoni laga grup C melawan Australia pada Kamis kemarin. Pemain-pemain Arab Saudi yang ikut melakukan perjalanan ke tanah air, sebagian besar mereka yang tampil melawan tim Australia. Kedatangan rombongan pemain Arab Saudi disambut pihak kedubes Arab Saudi untuk Indonesia dengan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Laga Indonesia melawan Arab akan digelar di Stadion Utama GBK pada hari Selasa 19 November 2024 pukul 19 WIB. Ya, pemirsa, tingkah unik dua punggawa Timnas Indonesia menarik perhatian publik. Martin Paes tertangkap kamera membeli bubur ayam untuk sarapan dan bernyanyi abang tukang bakso setelah menikmati kuliner bola daging itu. Sementara Ragnar Oratmangun bergaya ala musisi Bruno Mars dengan kacamata hitamnya. Bubur ayam satu, bang. Bubur ayam satu. Ternyata kiper Timnas Indonesia Martin Paes suka sarapan bubur ayam loh. Ini buktinya. Bang, bubur ayam satu. Rupanya lidah Paes terbukti sangat Indonesia dengan memilih sabu alias sarapan bubur untuk membuka hari. Sebelumnya kiper Dallas FC itu juga tertangkap kamera menyantap kuliner bakso di pinggir jalan. Tak hanya menyantapnya, Paes juga mendapat prank dari Sandy Walsh untuk menghafal dan menyanyikan lagu anak-anak Abang Tukang Bakso.
Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Pemain Liga Pro Belgia itu bergaya dan menyanyi ala musisi Bruno Mars, lengkap dengan kacamata hitamnya. Wah, gayanya emang udah mirip ya. Jangan-jangan mau ganti profesi nih Ragnar. Pemirsa Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI menggelar turnamen biliar antar wartawan. PB Popsi memberikan dukungan penuh untuk keberlangsungan acara turnamen yang bertajuk AWPI Cup 1 2024. Para peserta biliar dari kalangan wartawan saling adu kemampuan dalam turnamen AWPI Cup 1 yang berlangsung di Puslatnas PB Popsi Kedoya, Jakarta Barat. Ajang yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia dan Asistensi Media Nasional mengusung tema Junjung Sportivitas Biliar Tanpa Judi ini mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari PB Popsi dengan harapan dapat menjadi agenda tahunan ke depannya. Karena ini turnamennya bertajuk biliar tanpa judi, semoga olahraga kita biliar ini juga di masyarakat dianggap menjadi hal yang positif. Gelaran AWPI Cup 1 2024 ini diikuti puluhan peserta dan akan memperebutkan total hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Gunung Letobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian abu vulkanik mencapai 2.500 meter, disertai lava pijar dan gemuruh. Sementara ratusan wisatawan asing tiba di Pelabuhan Beno, Bali akibat dampak erupsi Gunung Lewatobi. Kedatangan wisatawan asing itu memberikan dampak positif bagi pariwisata Bali. Gunung Lewatobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Abu vulkanik dengan ketinggian kurang lebih 2.500 meter ini keluar dari atas puncak gunung. Abu dengan intensitas tebal bergerak ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat dan pengunjung di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Sementara ratusan wisatawan asing dievakuasi lewat jalur laut karena aktivitas Bandara Internasional Komodo dihentikan akibat erupsi gunung. Kedatangan wisatawan ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pariwisata di Bali. Sebab sebagian besar di antara mereka memilih untuk melanjutkan liburan di Bali sambil menunggu jadwal penerbangan ke negara asalnya. Pemerintah bersama Dinas Pariwisata di Bali berupaya memberikan layanan kepada mereka, di antaranya menyediakan angkutan menuju hotel dan mengerahkan puluhan mahasiswa perhotelan dan pariwisata untuk membantu wisatawan yang kesulitan mendapatkan akomodasi selama di Bali. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dan Bali, Tim Liputan melaporkan. Puluhan anak-anak sekolah di kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpaksa digendong menyeberangi jalur aliran lahar menuju sekolah karena jembatan tertimbun material banjir lahar. Di lokasi berbeda, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan belasan rumah warga di sejumlah desa Cilacap, Jawa Tengah rusak parah. Dua informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Satu persatu anak-anak dari dusun Sumber Langkep, Candi Puro Lumajang ini digendong menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo untuk menuju sekolah di dusun seberang. Ini karena jembatan yang menghubungkan dusun Sumber Langsep dan dusun Sumber Kajar tertimur material banjir lahar. Padahal jembatan di desa Jugosari ini sangat vital karena menjadi akses satu-satunya untuk mobilisasi warga dan menghubungkan dua dusun. Banjirop merendam 12 RT di permukiman warga kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ketinggian banjir mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu, bahkan anak mereka terpaksa libur sekolah. Warga berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan banjirop yang kerap kali melanda permukiman mereka, terlebih saat air laut pasang. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan belasan rumah warga yang tersebar di sejumlah desa di Cilacap, Jawa Tengah rusak parah. Bahkan 2 rumah rata dengan tanah setelah tertimpa pohon tumbang. Selain meluluh lantakan 2 rumah warga, bencana angin kencang ini juga merusak belasan rumah warga yang tersebar di beberapa desa. Kini warga dibantu aparat TNI Polri bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang mengalami kerusakan.
Pemirsa, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kanwil Sumatera Selatan membenarkan adanya video yang direkam oleh warga binaan dan petugas lapas terkait adanya video berjoget dan pemutaran musik di dalam lapas. Pihaknya mengaku kecolongan akan adanya ponsel yang masuk ke dalam lapas. HP kau yang ngomong tadi. Ini Pak Kasat ada napi itu dapat pegang HP ini, tolong dikondisi. Seorang petugas lapas kelas 2 Tanjung Raja Kabupaten Ogal Ilir membongkar praktek buruk yang terjadi di dalam lapas tempatnya bekerja. Ini Pak Kasat ada napi itu dapat pegang HP ini, tolong dikondisi. Mulai dari penyelundupan ponsel, pungli hingga pesta narkoba di dalam lapas. Bahkan terakhir video warga binaan lapas diduga sedang berpesta narkoba viral di media sosial. Dalam video ini, sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remik. Belakangan diketahui video pesta narkoba ini dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama Robi Andriansah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan membenarkan adanya video yang beredar tersebut. Pihaknya mengaku kecolongan adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urin, warga binaan yang ada di dalam video tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Sementara untuk petugas lapas yang memviralkan kasus tersebut telah dipindahkan ke Lapas Batu Raja. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Nah, pegawai ini kebetulan pengangkatan 2017. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, pakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Yang pertama di Lampung, rehabnya yang kedua di Bogor. Atas peristiwa ini, pihak Kanwil juga telah melakukan razia di sejumlah lapas yang ada di Sumatera Selatan untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Viral di media sosial, ibu-ibu 2 anak asal Kabupaten Musirawas Utara menangis di balik jeruji besi saat bertemu anak dan keluarganya di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Ibu-ibu tersebut baru saja divonis penjara 14 bulan karena menyiram seorang laki-laki penguntitnya menggunakan air keras. Novi, ibu-ibu asal Kabupaten Muratara ini berada di balik jeruji besi. Novi dihampiri oleh keluarganya usai menjalani vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau. Nampak ada keluarga bersama anak laki-lakinya menghampiri Novi yang berada di dalam jeruji besi. Novi nampak menangis dan mengelap air matanya menggunakan jilbab. Video tersebut viral dan menarik simpati warganet yang peduli terhadap kondisi Novi. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap seorang pria bernama Adnan karena kesal kerap diintip oleh Adnan. Kasus ini bermula dari Adnan yang menaruh rasa suka terhadap Novi. Adnan melakukan berbagai cara demi mendapatkan perhatian dari Novi, mulai dari mematikan lampu hingga mencuri celana dalam. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke kepala desa dan pihak desa sempat memanggil Adnan dan memberikan nasihat. Semakin hari, Novi semakin kesal dan tidak nyaman dengan keberadaan penguntitnya tersebut. Hingga akhirnya Novi menyiram Adnan dengan air keras hingga kasus ini disidangkan. Aku tuh nak ke rumah tuh pondok kan, agak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu bahasa dia tuh nolong aku tak tahu kan. Aku kan pegawai pergi jam 6 balik jam 3. Jadi itu dia tuh tiba-tiba nolong. Sampai saat ini alhamdulillah saudara Novi berkelakuan baik, ikut aktif pembinaan kegiatan di lapas. Itu aktif ikut kegiatan binaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Pemirsa, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah berlangsung panas dan diwarnai kericuan. Situasi memanas sudah terasa sebelum debat dimulai, dipicu yel-yel antar pendukung pasangan calon. Aksi saling dorong hingga baku hantam terjadi antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Banjarnegara.
Petugas keamanan kewalahan meredam ratusan massa di luar gedung pertemuan Surya Yuda yang terlibat keributan. Situasi panas sudah terasa sebelum debat dimulai. Beruntung petugas segera melerai perselisihan hingga debat kedua pemilihan bupati dan wakil bupati tetap berjalan. Keributan dipicu yel-yel antar pendukung paslon yang berujung saling dorong hingga baku hantam. Debat pemilihan bupati kedua ini mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik. Pilkada Banjarnegara diikuti dua paslon, yakni pasangan Bugar Wijiseno dan Fahmi Umar Irawan, serta Amalia Desiana berpasangan dengan Wahid Jumali. Pemirsa, kawanan gajah liar masuk ke permukiman warga dan merusak 20 rumah serta satu mobil di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Warga telah mengantisipasi kedatangan kawanan gajah dan melakukan blokade jalan, namun berhasil diterobos. Sejumlah warga berusaha mengusir kawanan gajah liar yang merangsek masuk ke permukiman mereka di Pekono Rejo, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Akibat insiden tersebut sedikitnya 20 rumah warga rusak, 5 diantaranya mengalami kerusakan parah. Selain itu, satu mobil juga mengalami kerusakan akibat serangan kawanan gajah. Awalnya warga sudah mengantisipasi kedatangan kawanan gajah dan berinisiatif melakukan blokade jalan. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena rombongan gajah justru menerobos masuk ke arah permukiman. Kejadian ini cukup mengejutkan warga Pekono Rejo yang saat kejadian sedang tertidur pulas. Beruntung berkat kewaspadaan warga menghadapi potensi serangan sehingga tidak menimbulkan korban. Saat ini pihak berwenang bersama masyarakat terus memantau dan menghalau kawanan gajah liar agar tidak kembali ke permukiman mereka. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan menjaga keselamatan keluarga. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama Rumah Sakit Hermina Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar operasi bibir sumbing gratis. Program ini rutin digelar untuk membantu masyarakat prasejahtera yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Program operasi sumbing gratis bagi masyarakat prasejahtera kembali digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Hermina Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satu pasien yang mendapat kesempatan dioperasi adalah anak dari Doni. Doni berharap anaknya dapat lancar berbicara setelah dioperasi. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali atas bantuan Rumah Sakit Hermina selama ini dan untuk MNC Peduli yang sangat membantu kami melaksanakan operasi bibir sumbing ini. Berterima kasih dan bersyukur serta rasa bangga atas kerjasama Rumah Sakit Hermina dengan MNC Peduli, di mana kegiatan bakti sosial bibir sumbing ini merupakan salah satu juga yang penting dilakukan oleh insan kesehatan untuk terus membantu anak-anak kita yang kurang beruntung. Sebanyak 20 pasien dari Kabupaten Tangerang, Banten mengikuti program operasi sumbing gratis untuk keluarga prasejahtera ini. Selama ini memang kita bekerja sama dengan MNC Peduli dan stakeholder, dengan dokter, perawat, dan puskesmas, jejaring yang memberikan pasien ke kami. Kita lakukan screening segala macam sampai persiapan operasi, sampai dilakukan operasi sampai selesai. Ya, kita harapkan banyak masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang terbantu. Semoga yang telah dilaksanakan ini bisa diteruskan dan bisa lebih banyak lagi kita dapat membantu para keluarga prasejahtera. Operasi sumbing gratis MNC Peduli dan Smeltren Indonesia telah mengembalikan senyuman ribuan anak dari seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Next Hotel Yogyakarta turut memeriahkan gelaran Hastana Wedding Expo di Sleman City Hall, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hotel bintang 4 di bawah naungan MNC Land ini menawarkan beragam paket pernikahan dengan berbagai fasilitas lengkap dan harga terjangkau.
Menjadi salah satu momen sakral dalam hidup, pernikahan harus memiliki konsep yang direncanakan dengan sangat sempurna. Next Hotel Yogyakarta dalam event Hastana Wedding Expo siap membantu Anda memiliki pernikahan impian dengan berbagai paket menarik. Di Wedding Expo kali ini, hotel milik MNC Land ini menawarkan paket wedding sah aja dulu dan paket intimate wedding lengkap dengan fasilitas wedding buffet, make up, family room, hingga venue pernikahan. Untuk Next Hotel sendiri memiliki 2 venue wedding. Yang pertama ada outdoor di poolside kita yang menampung sampai dengan 120 pax. Dan juga indoor kita punya ballroom sampai dengan 350 pax teater. Selain itu di paket kita sudah include mobil pengantin, kamar eksekutif, dan juga makanan yang enak. Pernikahan Anda akan semakin terasa mewah karena Next Hotel Yogyakarta juga dilengkapi dengan berbagai venue pernikahan mewah hotel berbintang. Jadi, tunggu apa lagi? Rencanakan pernikahanmu di Next Hotel Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.